terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita ada di rumah Tuhan, di tempat ibadah, boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami datang karena anugerah-Mu untuk menyatakan syukur akan semua kebaikan, kasih pemeliharaan hingga hari ini. Dan kami percaya kasih pemeliharaan kebaikan-Mu terus akan Kau lanjutkan. Kami aman di dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Tuntunlah kami sekarang dengan firman. Kami siap mendengar dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita kedatangan tamu Pastor Ezra Soru yang sangat dikenal sekali di kekristenan di Indonesia, khususnya dalam apologet dan semua bidang tanya jawab Bible. Dia sangat menguasai sekali dan saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan kali ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tritunggal. Karena banyak orang Kristen yang sudah tahu dan berada di dalam doktrin Tritunggal, tetapi tidak memiliki pemahaman yang detail, yang benar. Misal Tritunggal itu apa sih? Seperti rokok, ada tembakonya, ada kertasnya, ada kuning-kuningnya di ujung, itu 3 tetapi 1 rokok, itu Tritunggal. Padahal bukan begitu. Yang lain lagi berkata Tritunggal itu kayak matahari, ada terangnya, ada panasnya, ada bendanya, 3 tapi 1. Tuhan itu kayak begitu. Ternyata padahal bukan. Kayak es, ada padatnya, ada cairnya, ada uapnya, 3 tapi 1. Kayak manusia, ada rohnya, ada tubuhnya, ada jiwanya, 3 tetapi 1. Padahal Tritunggal itu bukan demikian. Nah, saya berkepentingan untuk saudara memiliki pemahaman itu, walaupun memang tidak seperti biasanya, tidak seperti khotbah-khotbah biasanya. Nanti khotbahnya mungkin teduh, tetapi jangan saudara enggak konsentrasi, biarlah saudara fokus karena saudara sedang mendapatkan pemahaman dan pembelajaran. Silakan Pak Ezra Soru bisa maju ke depan, kita tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar satu doktrin yang sangat penting di dalam iman Kristen yang boleh dianggap sebagai salah satu dari fondasi iman Kristen, dan itu adalah doktrin Tritunggal. Nah, ada begitu banyak pemahaman tentang Tritunggal, dan karena itu adalah penting bagi kita untuk melihat ke dalam kitab suci. Sebenarnya Tritunggal itu diajarkan seperti apa di dalam kitab suci dan bagaimana konsep-konsepnya itu bisa kita lihat dari dalam kitab suci. Dan karena ini adalah satu doktrin yang berakar dari begitu banyak ayat kitab suci, maka pada bagian awal ini saya tidak akan membicarakan atau membaca 1-2 ayat atau 1-2 perikop bagi kita. Tapi nanti kita akan melihat ada banyak ayat kitab suci yang mendukung pemahaman ini. Nah, saya yakin saudara pasti sudah mendengar tentang doktrin Tritunggal ini dan mungkin masing-masing sudah menjalani hidup kekristenannya dengan suatu konsep tentang Tritunggal tertentu. Dan hari ini kita mau belajar dan saya akan membahas tema doktrin Tritunggal ini dengan membahas beberapa hal. Pertama adalah mari kita melihat definisi dari doktrin Tritunggal. Nah, kata Tritunggal sendiri itu berasal dari 2 kata, yakni tri dan tunggal. Dan saya kira semua kita tahu bahwa tri itu artinya 3
dan tunggal itu artinya satu. Jadi Tritunggal itu artinya tiga satu. Di dalam bahasa Latinnya itu disebut Trinitas. Dan Trinitas itu juga dari dua kata, yakni pertama tres yang artinya tiga, dan kedua adalah unus yang artinya satu. Jadi sama seperti Tritunggal tiga satu. Maka Tuhannya orang Kristen itu Tritunggal. Tuhannya orang Kristen itu tiga satu. Dan pertanyaan kita sekarang adalah, kalau dikatakan Tuhan kita itu tiga satu, pertanyaannya adalah apa yang tiga dan apa yang satu. Nah, kalau kita mempelajari doktrin ini secara serius, maka membaca begitu banyak buku, membaca begitu banyak referensi, maka para teolog Kristen mendefinisikan secara sederhana bahwa Tuhan itu tiga satu, tiga di dalam pribadinya, tapi satu di dalam hakikatnya. Jadi Tuhan orang Kristen itu hakikatnya satu, hakikatnya esa, tapi ada di dalam tiga pribadi, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah doktrin khas Kristen. Seluruh orang Kristen sejak dari awal gereja itu mempercayai doktrin Tritunggal ini. Ada agama lain atau juga ada bidat saksi Yehova misalnya yang berkata bahwa doktrin Tritunggal itu baru hasil produk dari Konsili Nisea abad yang ke-4 325, dan karena itulah maka mereka menganggap bahwa doktrin ini adalah bagian dari penyesatan di dalam kekristenan. Saksi Yehova misalnya, mereka menganggap bahwa doktrin Tritunggal ini adalah hasil penyusupan ajaran-ajaran dewa-dewa tiga serangkai dari berbagai macam kebudayaan kafir sebelumnya. Sedangkan dari pihak agama lain menuduh kita bahwa orang Kristen sebenarnya adalah berkepercayaan politeis, percaya ada lebih daripada satu Tuhan. Dan karena itulah maka kita seringkali dianggap kafir dengan doktrin Tritunggal yang kita percaya ini. Sementara itu ada kaum rasionalis juga yang menganggap bahwa doktrin ini tidak masuk akal. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan kepercayaan kita pada doktrin Tritunggal, oleh saksi Yehova kita dianggap sesat, oleh agama lain kita dianggap kafir, dan oleh kaum rasionalis kita dianggap sebagai mempunyai sebuah kepercayaan yang tidak masuk di akal. Tapi kita akan melihat, benarkah ini adalah ajaran kafir? Benarkah ini adalah ajaran sesat? Benarkah ini adalah suatu ajaran yang tidak masuk di akal? Semua akan kembali kepada firman. Apakah firman Tuhan mengajarkan itu demikian atau tidak? Tapi sebelum kita jauh berbicara tentang hal itu, hal kedua yang ingin saya ajak kita pikirkan hari ini adalah kesulitan di dalam mempelajari doktrin Tritunggal. Saudara, doktrin Tritunggal itu adalah doktrin yang sukar dipahami atau sukar dimengerti. Itulah sebabnya ada banyak, jangankan jemaat, ada banyak pendeta pun itu mempunyai pandangan yang salah, bahkan mempunyai pandangan yang sangat melenceng soal doktrin Tritunggal. Kenapa? Karena memang doktrin Tritunggal ini adalah doktrin yang sukar, doktrin yang sulit. Lalu kita bertanya sekarang, mengapa doktrin ini sulit? Mengapa doktrin ini sukar dipahami? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tidak terbatas. Sekali lagi, karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tidak terbatas. Jikalau kita bicara tentang Tuhan, jikalau seorang manusia bicara tentang Tuhan, berarti ciptaan sedang mau bicara soal Pencipta. Berarti yang fana sedang mau belajar tentang yang kekal. Yang terbatas hendak bicara tentang yang tidak terbatas. Sekarang saudara pikirkan, jikalau ciptaan bicara tentang Pencipta, sukar atau tidak? Jikalau yang fana bicara tentang yang kekal, sukar atau tidak? Jikalau yang terbatas bicara tentang yang tak terbatas, sukar atau tidak?
Jikalau itu sukar, maka justru itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Adalah tidak masuk akal ketika yang terbatas bicara tentang yang tidak terbatas, tapi tidak sulit sama sekali. Justru sulitnya bicara tentang Tuhan, apalagi tentang Tritunggal, itu menunjukkan bahwa memang kita sedang menghadapi Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tak terbatas. Dan karenanya pikiran manusia tidak sanggup memahaminya secara sempurna. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal tingkat pemahaman manusia terhadap sesuatu, maka kita bisa melihat bahwa manusia pertama-tama bisa memahami suatu barang. Pada waktu saya mau bicara atau mempelajari barang, maka barang itu adalah hasil buatan manusia. Kalau saya mau mempelajari mikrofon ini adalah buatan manusia. Kalau saya mau bicara soal kamera, kamera itu buatan manusia. Maka pikiran manusia berada di atas barang-barang ini. Maka itu biasanya lebih mudah. Tapi kalau kita meningkatkan satu level lagi, yaitu ketika kita bicara tentang manusia. Manusia bicara soal barang, manusia levelnya di atas barang. Tapi waktu manusia bicara soal manusia, seringkali kita dengar kata-kata, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Yang bertanya siapa? Yang bertanya adalah aku. Lalu aku bertanya kepada siapa? Aku bertanya kepada diriku sendiri. Lalu apa yang kutanyakan? Yang kutanyakan adalah aku juga. Siapakah aku ini? Waktu saya bertanya, apakah ini? Maka saya sebagai subjek dan benda ini menjadi objek. Tapi pada waktu saya bertanya, siapakah aku ini? Maka yang bertanya adalah subjek sekaligus objek. Maka di sini tingkat kesulitannya semakin lebih tinggi lagi. Lebih sukar belajar manusia daripada belajar suatu barang. Tapi setelah itu, apakah selesai di situ? Tidak. Masih ada tentang Tuhan. Pada waktu kita bicara tentang Tuhan, maka kita bicara tentang Dia yang di atas kita. Dan karena itulah, maka wajar kalau manusia bicara tentang Tuhan dan menjadi sukar. Saudara-saudara, pada waktu seorang dari Jawa pergi merantau ke Afrika. Lalu dia cerita pada orang Afrika, wah kami di Jawa itu makanannya yang paling enak itu adalah tahu. Lalu orang Afrika tanya, tahu itu apa? Lalu si orang Indonesia ini mulai jelaskan, tahu ini begini dibuat dari ini. Dan warnanya putih. Lalu mereka membawa seadanya barang-barang putih. Ini seperti ini. Bukan. Dia putih tapi segi empat. Lalu mereka mengambil segala macam barang warna putih segi empat. Begini. Bukan. Putih segi empat tapi agak lembek. Mereka bawa bantal. Apakah seperti? Bukan. Lalu orang itu bilang, tahu itu seperti... Susah dia jelaskan. Menjelaskan tahu kepada orang yang tidak tahu tentang tahu saja susah. Apalagi mau bicara tentang Tuhan yang ada di atas segala sesuatu. Itulah sebabnya di dalam kitab Ayub pasal 11 ayat yang ke-7 sampai ayat 9 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Elohim, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan? Apakah engkau dapat memahami hakikat Elohim? Itu adalah pertanyaan interrogatif, di mana tidak usah dijawab pun semua orang tahu jawabannya tidak. Itu sama seperti saya berkata, dapatkah saya terbang ke langit? Semua orang bisa menjawab tidak. Dapatkah manusia memahami hakikat yang maha kuasa? Jawabnya pasti tidak. Lalu di dalam pasal 36 ayat 26 dari kitab Ayub, sesungguhnya Elohim itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Elohim itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Dan selanjutnya pasal yang ke-37 ayat 22-23. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Elohim diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat
kita pahami. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Kalau begitu di sini kita sadar, waktu kita bicara soal barang, pikiran kita bisa menguasai barang. Maka saya ada di atas barang. Pada waktu saya bicara tentang manusia, saya manusia, bicara soal manusia. Maka apa yang saya bicarakan dengan saya yang membicarakan ada pada level yang sama. Tapi pada waktu saya bicara tentang yang maha kuasa, waktu saya bicara tentang Tuhan, maka level saya di bawah dia. Maka pada waktu saya bicara tentang dia yang berada levelnya di atas saya, maka wajar dan masuk akal jikalau sukar. Dan kalau begitu, maka begitu kita bicara Tritunggal dan rasa sukar, itu masuk akal. Justru kalau tidak sukar, itu jadi tidak masuk akal. Jadi mengapa belajar tentang Tritunggal itu sukar atau sulit? Karena kita sedang bicara soal Tuhan Sang Pencipta yang tidak terbatas. Alasan yang kedua adalah karena kita sedang berbicara tentang realitas suprarasional. Saudara, seorang filsuf Inggris namanya John Locke, dia bilang begini, pengetahuan itu pada dasarnya ada 3 macam. Yang pertama namanya rasional. Rasional itu masuk akal. Yang kedua namanya kontrarasional, bertentangan dengan akal. Dan wilayah pengetahuan tidak hanya ada rasional dan kontrarasional, masuk akal dan tidak masuk akal, atau bertentangan dengan akal. Bukan hanya itu, masih ada satu tingkatan lagi yang namanya suprarasional. Supra itu sama artinya dengan super, berarti di atas atau lain dari yang lain, melampaui yang lain. Ada banyak men, tapi ada men yang lebih hebat dari men yang lain. Namanya Superman. Ada banyak me, tapi ada me yang melampaui me yang lain. Namanya Super Me. Ada banyak Honda, tapi ada Honda yang lebih hebat dari Honda yang lain. Namanya Honda Supra. Ya, jadi supra itu di atas. Rasional masuk akal. Kontrarasional bertentangan dengan akal. Tapi ada di atas akal suprarasional. Nah, kalau saudara makan 2 piring dan kenyang, itu namanya rasional. Masuk akal. Kalau saudara makan 13 piring tidak kenyang, itu namanya kontrarasional. Tapi kalau saudara bicara tidak makan 40 hari tapi tidak jadi almarhum, tidak jadi almarhumah, itu suprarasional, di atas akal. Nah, saudara-saudara, waktu kita bicara soal Tuhan, ingat, kita bicara ini pakai apa? Kita berpikir tentang Tuhan ini pakai apa? Pakai akal budi kita, pakai rasio kita. Lalu siapakah yang mencipta rasio kita? Yang mencipta rasio kita adalah Tuhan. Kalau begitu Tuhan lebih besar dari rasio kita? Ya. Dia berada di atas rasio kita? Ya. Maka begitu rasio hendak bicara soal tentang Tuhan, maka rasio kita sedang mau bicara tentang dia yang di atas rasio. Maka yang rasio mau bicara soal yang suprarasional. Mungkinkah rasio kita tidak mengalami kesulitan ketika bicara tentang supra, dia yang suprarasional? Jikalau tidak sukar, itu menjadi kontrarasional. Di dalam Ayub, dalam Mazmur 139 ayat 6 dikatakan begini. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuhan itu begitu tinggi sampai rasio tidak sanggup mencapainya. Inilah yang menyebabkan kenapa kita bicara soal Tuhan, kenapa bicara soal Tritunggal, itu menjadi sukar sekali. Kalau kita bicara tentang doktrin Kristen yang lain, kita bicara tentang akhir zaman, kita bicara soal keselamatan, kita bicara soal Roh Kudus, kita bicara soal Kristus,
itu jauh lebih mudah untuk diterima, dipahami ketimbang bicara soal Tritunggal. Kenapa? Karena ini kita sedang bicara soal Dia yang bersifat supra-rasional. Dan alasan yang ketiga mengapa doktrin Tritunggal itu sukar, karena kita sedang berbicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Siapakah Tuhan? Tuhan adalah Dia yang tidak seperti apa-apa. Tuhan adalah Dia yang tidak seperti apa-apa. Tidak ada apa-apa atau siapa-siapa dalam makhluk ciptaan yang bisa dianggap mewakili Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-18 dan 25 dikatakan begini. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Elohim? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Elohim sendiri berkata, siapa yang kamu samakan dengan aku? Tidak ada. Lalu di dalam Yesaya 46 ayat yang ke-5 dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Akulah Elohim dan tidak ada yang seperti aku. Kalau begitu saudara-saudara, pada waktu kita bicara tentang Tuhan yang ada di sorga, maka tidak ada gambaran yang memadai. Sekarang hal ketiga yang ingin saya bicarakan adalah sikap dalam mempelajari doktrin Tritunggal. Kita sudah lihat belajar Tritunggal, belajar hal yang sukar. Meskipun sukar, tapi kita bersyukur bahwa di dalam firman-Nya Tuhan telah menyatakan wahyu-Nya kepada kita. Sehingga dalam batasan-batasan tertentu kita bisa sedikit memahami doktrin yang sukar ini. Tapi yang paling penting adalah sebelum kita mempelajarinya, kita harus punya sikap yang benar. Karena doktrin ini sukar, maka pertama-tama sikap kita adalah kita harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada sisi keunikan dan kemisteriusan dari Tuhan ini. Tuhan itu unik dan sukar dipahami. Martin Luther bahkan pernah berkata bahwa Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kitab suci, Deus Revelatus, masih tetap merupakan Deus Abconditus, masih tetap merupakan Tuhan yang tersembunyi. Itu berarti bahwa belajar tentang Tritunggal, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa menguasai Tuhan. Pada waktu saya mau bicara tentang ini, pikiran saya menguasai ini. Tapi pada waktu saya mau bicara tentang Tuhan, pikiran saya justru yang dikuasai. Kalau begitu, saya harus berikan penghargaan yang tinggi terhadap sisi keunikan dan kemisteriusan Tuhan ini. Dan sikap yang kedua adalah iman harus mendahului pengertian. Mengapa iman harus mendahului pengertian? Karena waktu saya beriman, saya diberikan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus diberikan kepada saya, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mencerahkan pikiran dan menolong, memberikan iluminasi kepada orang percaya, sehingga waktu orang percaya mempelajari kitab suci, dia bisa mengerti. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau saya percaya, saya ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus mencerahkan saya mengerti firman Tuhan pada waktu saya bicara tentang Tuhan, bicara tentang Tritunggal. Tapi kalau saya tidak percaya, Roh Kudus tidak ada di dalam diri saya, Roh Kudus tidak mencerahkan saya, sampai mati orang belajar Alkitab, dia tidak bisa mengerti. Apalagi dia mau belajar soal Tuhan. Ada seorang anak kecil yang setiap pagi mau ke sekolah, mamanya siapkan susu sapi.
Lalu mamanya bilang, nak minum ya susu sapinya. Tapi si anak tidak gubris sama sekali. Besok pagi mama siapkan susu sapi lagi. Si anak pun tidak gubris. Begitu terus saban hari siap susu sapi tidak digubris. Lalu satu hari mamanya tanya, nak kenapa kamu tidak minum susu sapi yang mama siapkan? Lalu anaknya bilang apa? Mama, sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, saya tidak akan pernah minum susu sapi. Lalu apa yang mamanya bilang? Mamanya bilang, nak, biarpun kamu tidak mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, minumlah. Kenapa? Karena itu berguna bagi kesehatan. Dalam banyak hal kita harus mengerti baru kita percaya. Saya harus mengerti firman Tuhan tentang Kristus, baru saya percaya. Saya harus belajar firman Tuhan, mengerti tentang Roh Kudus, baru saya percaya. Tapi ini beda waktu kita bicara soal Tritunggal. Kalau kita mau bicara soal Tritunggal, tunggu mengerti, baru percaya. Sampai dunia kiamat, sudah tidak akan percaya. Saya sering berhadapan dengan orang-orang agama lain yang berkata, coba jelaskan soal Tritunggal. Kalau kamu bisa membuat saya ngerti tentang Tritunggal, saya akan jadi Kristen. Saya bilang, sampai dunia kiamat kamu tidak akan mengerti. Kenapa? Ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang dicerahkan Tuhan melalui Roh Kudus pada waktu dia belajar firman Tuhan. Maka dalam bicara Tritunggal, belajar Tritunggal, iman harus lebih dulu, baru pengertian. Anselmus bilang, aku percaya supaya aku mengerti, bukan aku mengerti supaya aku percaya. Sekarang kita akan masuk dalam inti pembahasan kita, yakni soal doktrin Tritunggal. Kalau kita bicara soal doktrin Tritunggal, satu hal yang saudara perlu sadari adalah bahwa kata Tritunggal atau Trinitas sendiri itu tidak ada di dalam kitab suci. Saudara baca Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak akan temukan satu kata Trinitas atau Tritunggal pun tidak. Mengapa? Karena memang kata ini awalnya keluar dari Bapak Gereja yang memberikan, Bapak-Bapak Gereja yang memberikan istilah ini. Tapi saudara-saudara, waktu Tertulian, seorang Bapak Gereja Tertulian mengeluarkan kata ini, sekalipun kata ini tidak ada dalam kitab suci, tapi itu tidak berarti bahwa ajarannya tidak ada dalam kitab suci. Kita harus bedakan antara istilah dengan ajaran. Saudara, ini penting karena kalau saudara berhadapan dengan saksi Yehova, saksi Yehova akan mengatakan menyerang tentang doktrin Tritunggal. Mereka akan berkata, jikalau Tritunggal benar, coba tunjukkan di dalam Alkitab satu ayat yang ada kata Tritunggal. Memang tidak ada. Tapi pertanyaannya, jikalau katanya tidak ada, istilahnya tidak ada, apakah harus ajarannya tidak ada? Waktu berhadapan dengan saksi Yehova, saya biasa tanya balik kepada mereka. Saudara, kalau saksi Yehova itu tempat kebaktiannya tidak disebut sebagai gereja, gedung gereja seperti kita. Tempat kebaktian mereka namanya balai kerajaan. Balai kerajaan saksi-saksi Yehova. Lalu kalau mereka persoalkan istilah Tritunggal, saya biasanya bertanya, kalau begitu tolong kasih saya satu ayat saja. Di mana dari Kejadian sampai Wahyu ada kata balai kerajaan. Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada kalian bisa pakai. Kenapa Tritunggal tidak ada? Tidak bisa dipakai. Saudara, kita orang Kristen mengenal dua macam sakramen. Dua macam sakramen, yang pertama itu adalah baptisan kudus. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Apakah Alkitab mengajarkan soal baptisan kudus? Ya. Apakah Alkitab mengajarkan soal perjamuan kudus? Ya. Tapi apakah istilah sakramen ada di Alkitab? Tidak ada. Berarti istilahnya tidak ada. Istilah sakramen tidak ada. Tapi ajaran soal baptisan, ajaran soal perjamuan ada. Berarti ajaran bisa ada biarpun istilahnya tidak ada. Nah, saudara-saudara, orang sering bertanya, coba berikan satu ayat yang mengajar Tritunggal. Tidak ada juga. Kenapa? Karena Tritunggal tidak dihasilkan dari satu ayat. Tritunggal dihasilkan dari seluruh kitab suci
yang ditafsirkan bersama-sama. Kalau begitu seperti apa? Saya akan membahasnya dalam beberapa bagian. Pertama, saudara, Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan itu Esa. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, eksplisit. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60 dikatakan, supaya segala bangsa di bumi tahu, Tuhan Elohim kita itu tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, itu berarti satu. Lalu dalam perjanjian baru kita ketemu juga, ada Markus 12 ayat yang ke-32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Lalu 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Elohim itu Esa. Dan masih banyak ayat yang lain yang mengatakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Nah, ini pegang teguh. Tidak boleh ada yang berpikir bahwa ada 2 Tuhan, ada 3 Tuhan, ada berapa banyak Tuhan. Tidak. Kita ini monoteis, bukan politeis. Maka apapun terjadi, tidak boleh orang Kristen berpikir atau menerima pandangan kita punya 2 atau punya 3 Tuhan. Tuhan itu satu. Itu dari ayat-ayat itu. Tapi selanjutnya saudara-saudara, Alkitab juga menunjukkan ada semacam kejamakan tertentu di dalam diri Tuhan yang Esa. Dan ini bisa ditunjukkan lewat banyak fakta. Misalnya adalah penggunaan kata Elohim sendiri. Ini adalah kata bahasa Ibrani. Saudara, kalau saudara belajar bahasa Inggris, maka saudara akan lihat bahwa bentuk jamak itu biasanya ditambah S di belakang. Satu buku, book. Tapi kalau ada lebih dari satu buku, banyak buku, books, ada S di belakang. Nah, di dalam bahasa Ibrani, biasa bentuk jamak itu ada im di belakang. Mahanaim, bala tentara Tuhan. Mahanaim, bala tentara itu kan tidak mungkin ada satu. Itu banyak. Karena itu dibilang Mahanaim, Immanuel. Tuhan beserta kita. Kalau namanya kita itu pasti banyak. Karena kalau satu itu bukan kita tapi aku. Elohim. Maka Elohim itu im di belakang. Itu ada jamak. Sebenarnya Elohim ini ada bentuk tunggalnya yakni Eloah. Tapi saudara, kalau memang Tuhan itu satu secara mutlak, kenapa tidak pakai Eloah saja? Tapi pakai Elohim. Dan lebih aneh lagi adalah Eloah justru dipakai sangat sedikit dibandingkan dengan Elohim. Di dalam teks asli Perjanjian Lama. Eloah dipakai kira-kira 250 kali. Sedangkan Elohim dipakai kira-kira 2500 kali. Pertanyaan kita adalah, jikalau Tuhan itu satu secara mutlak, mengapa tidak pakai Eloah saja, tapi harus Elohim? Dan mengapa Elohim dipakai lebih banyak dari Eloah? Ada penggunaan bentuk jamak untuk Tuhan atau dalam hubungannya dengan Tuhan. Saya berikan beberapa contoh. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang berfirman adalah Elohim. Kata gantinya adalah kita. Jikalau Elohim itu satu mutlak, kenapa dia bilang, baiklah aku menciptakan. Tapi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa seperti itu? Lalu di dalam Kejadian 11 ayat 7. Pada waktu orang membuat menara Babel. Lalu dikatakan, baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Baiklah kita turun. Dan dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Di situ ada kata kuutus dan pergi untuk aku. Tapi dalam terjemahan, beberapa terjemahan bahasa Inggris, seperti King James, Revised Standard Version, juga NIV, NASB, whom shall I send and who will go for us? Dan itu sesuai dengan bahasa asli. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Pertanyaan kita adalah, jikalau Tuhan itu satu secara mutlak, mengapa bisa ada kata ganti jamak seperti ini? Ada yang mengatakan, oh itu Tuhan sedang bicara dengan dewan surgawi, dengan para malaikat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaannya adalah, sejak kapan malaikat diajak ikut mencipta manusia? Apakah malaikat juga pencipta manusia? Apakah manusia dicipta seturut dengan gambar dan rupa malaikat? Tidak ada. Jikalau itu adalah malaikat, apakah manusia layak menyembah malaikat? Bukankah malaikat juga pencipta manusia? Tapi kitab suci justru mengecam penyembahan terhadap malaikat. Jadi kita di sini bukan Elohim bersama malaikat dewan surgawi. Ada yang berkata kita di sana adalah majestic plural, plural of majestic. Katanya biasanya pada zaman dulu, jikalau orang mau menghargai para dewa, maka mereka menyapa para dewa itu dengan bentuk jamak. Sekalipun dewanya cuma satu, tapi demi menghargai dewa, lalu digunakan bentuk jamak untuk menghormatinya. Jadi manusia bisa menghormati Tuhan dengan mengubah bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Tapi persoalannya adalah dalam Kejadian 1:26, Kejadian 11 ayat 7, bukan manusia bicara kepada Tuhan. Tuhan sendiri bicara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita turun. Berarti Tuhan yang bicara. Kalau ini adalah majestic plural, Tuhan mau meninggikan atau membesarkan siapa? Dirinya sendiri. Selain itu, bagaimana itu diharmoniskan dengan Kejadian 3 ayat 22? Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau dikatakan salah satu dari kita, berarti ada berapa banyak Tuhan? Penggunaan bentuk jamak saja seolah-olah mengajarkan pada kita ada lebih dari satu Tuhan. Lalu kita terus melihat lagi di dalam kitab suci, ada pribadi lain yang digambarkan di samping Tuhan, seolah-olah ada lebih dari satu Tuhan. Saya beri contoh. Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Tapi saya kutip dari versi New American Standard Bible. Langsung terjemahannya. Tahtamu ya Elohim, kekal selama-lamanya. Karena itu Elohim, Elohimmu telah mengurapi engkau. Elohim, Elohimmu. Berapa Elohim? Kayaknya ada lebih dari satu. Mazmur 110 dalam versi New American Standard Bible. The Lord say to my Lord. Tuhan berkata kepada Tuhanku. Tuhan berkata kepada Tuhanku. Lalu ada berapa Tuhan? Kayaknya ada 2 Tuhan. Lalu dalam Kejadian 19 ayat 24 dikatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan di langit. Kata Tuhan di sini dalam teks Indonesia dipakai seluruh huruf besar. T-U-H-A-N, Yod-He-Waw-He, yang sering kita sebut sebagai Yahweh. Berarti Yahweh menurunkan hujan belerang di atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh dari langit. Konteksnya menunjukkan ada Yahweh di bumi. Tapi Yahweh yang di bumi itu menurunkan hujan belerang. Hujan belerangnya berasal dari Yahweh yang di langit. Kalau begitu ada berapa Yahweh? Ada 2 Yahweh? Kayaknya ada lebih dari 1. Berikut lagi, data berikut adalah, tadi kita sudah lihat, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Sekarang saya ingin mengajak kita melihat kata Esa itu sendiri. Atau kata satu itu.
Di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang sama-sama berarti esa atau satu. Yang pertama adalah ekad, yang kedua adalah yakid. Apa beda ekad dan yakid? Ekad itu adalah a compound one. Dan yakid itu adalah an absolute one. Satu mutlak. Kalau ekad itu satu tapi satu hasil gabungan. Saya beri contoh. Dalam Kejadian 1 ayat 5. Dan Elohim menamai terang itu siang. Gelap itu malam. Jadilah petang. Jadilah pagi. Itulah hari Ehad. Hari satu. Jadilah petang. Jadilah pagi. Itulah hari satu. Ehad ini dihasilkan dari penggabungan dua sebelumnya. Yaitu pagi dan petang. Pagi tambah petang. Baru jadi satu. Berarti satu di sini. Satu hasil penggabungan pagi dan petang. Kejadian 2 ayat 24. Tentang seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi ekad daging. Laki-laki bersatu dengan istrinya jadi ehad daging. Ehad ini dihasilkan dari dua sebelumnya, yaitu laki-laki dan istrinya. Berarti ehad hasil satu, hasil penggabungan. Begitu juga Yeskel 37 ayat 17. Gabungkanlah keduanya menjadi ehad papan. Sehingga keduanya menjadi ehad dalam tanganmu. Gabungkan kedua. Berarti ada dua digabung jadi ehad. Berarti ehad itu satu. Tapi satu hasil gabungan. Ini beda dengan kata kedua yaitu yahid. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Persembahkan dia jadi korban bagiku. Ambillah anakmu yang tunggal. Tunggal itu yahid. Itu satu mutlak. Nah, kalau memang kita mengerti begini, maka kita kembali ke Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Esa di sana, Esa ekad atau yahid. Kalau saudara periksa teks Ibrani, maka kata Ibrani di sana bukan yahid, tapi ehad. Jikalau Tuhan itu betul-betul satu secara mutlak, kenapa tidak pakai yahid? Tapi ehad yang adalah a compound one. Satu gabungan. Jadi ada berapa Tuhan? Kita terus. Selanjutnya saudara, ada 3 pribadi di dalam kitab suci yang dibicarakan lebih detail di dalam perjanjian baru. Kalau tadi kita lihat ayat-ayat perjanjian lama, kayaknya ada lebih dari satu. Tapi lebih dari satu itu berapa? 1000 juga lebih dari satu. Tapi memasuki perjanjian baru, itu mengerucut menjadi lebih dari satu itu 3. Dan ada 3 pribadi yang dibicarakan bersama-sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menariknya saudara, ketiganya itu sejenis. Saya akan jelaskan pada saudara sedikit. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru, ada 2 kata yang sama-sama berarti yang lain. Yang lain, itu ada 2 kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah alos. Dan yang kedua adalah heteros. Apa beda alos dan heteros? Alos itu adalah yang lain tapi dari jenis yang sama. Sedangkan heteros yang lain tapi jenisnya berbeda. Saudara lihat gambar yang saya siapkan ini. Ya, ini ada 1 botol Coca-Cola. Di sini ada 1 botol Coca-Cola. Dan saudara lihat, ya, ternyata ada lagi 1 botol di sampingnya. Maka botol yang di samping itu botol yang lain dari botol yang pertama. Tapi saudara lihat jenisnya sama, yaitu sama-sama Coca-Cola. Kalau begitu bahasa Yunaninya adalah alos. Jadi alos itu ada 1 di sini, ada yang lain. Tapi yang lain itu jenisnya sama, yaitu sama-sama Coca-Cola. Tapi kalau saudara lihat contoh yang kedua, ya ini 1 botol Coca-Cola. Lalu ada yang lain di samping. Tapi ternyata yang lain di samping bukan Coca-Cola. Tapi Fanta.
Berarti yang lain tapi jenisnya beda. Ini bahasa Yunaninya adalah heteros. Jadi ingat baik-baik. Alos yang lain jenis sama. Heteros yang lain tapi jenis beda. Oke, kalau sudah paham itu, sekarang kita lihat Yohanes 5. Ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain. Kata Yunani di situ adalah alos. Ada yang lain, alos, yang bersaksi tentang aku. Siapa yang lain itu? Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kalau begitu, Yesus itu ada yang lain di sebelah Yesus. Alos, sejenis, yaitu Bapa. Kalau begitu, ada Yesus, lalu ada Bapa. Tapi Bapa dan Yesus itu sejenis. Maka, jikalau Bapa adalah Elohim, Yesus juga adalah Elohim. Sejenis. Lalu selanjutnya, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita mempunyai pengantara. Kata pengantara di sini, bahasa Yunani adalah parakletos. Kita punya parakletos, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus parakletos kita. Tapi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong, parakletos yang lain, alos. Berarti itu sejenis. Dan siapakah yang dibicarakan dalam Yohanes 14 ayat 6? Itu adalah Roh Kudus. Berarti Yesus dan Roh Kudus itu lain, tapi sejenis. Maka jikalau Yesus adalah Elohim, Roh Kudus juga adalah Elohim. Nah sekarang pikirkan, jikalau Bapa dan Yesus itu lain tapi sejenis, Yesus dan Roh Kudus itu lain tapi sejenis, maka Bapa, Anak, Roh Kudus itu lain-lain tapi sejenis. Nah sejenis ini yang saya sebut sebagai sehakikat. Nah saudara-saudara, setelah kita melihat semua ini, sekarang kita mau menyimpulkan bagian ini. Saudara ingat baik-baik yang saya bicarakan. Jadi ingat, data 1, Tuhan itu satu. Data kedua, kelihatannya ada lebih dari satu Tuhan yang mengerucut menjadi 3. Sekarang bikin kesimpulan yang tidak boleh membuang salah satu ini. Mari kita lihat kemungkinan kesimpulannya. Kemungkinan kesimpulannya adalah, pertama, Tuhan itu satu secara mutlak. Satu Tuhan, satu pribadi. Kalau saudara berpegang demikian, maka saudara sama dengan Yahudi, sama dengan Islam, sama dengan saksi Yehova. Satu Tuhan, satu pribadi. Pertanyaannya adalah, data kedua tadi mau dibuang kemana? Maka ini kesimpulan yang tidak alkitabiah. Maka buang kesimpulan, itu tidak benar. Sekarang kita lihat kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah melihat data kedua dan kita menyimpulkan berarti ada 3 Tuhan. Pada waktu kita menyimpulkan ada 3 Tuhan karena begitu banyak ayat, pertanyaannya lalu mau diapakan ini ayat-ayat di sini yang bilang bahwa Tuhan itu satu? Ayat yang sudah banyak ditunjukkan tadi. Kalau kita percaya ada 3 Tuhan, maka ini namanya triteisme dan ini politeisme. Dan memang benar kalau dianggap kafir. Karena kita menyembah 3 Tuhan. Bikinlah kesimpulan. Mengandung data pertama, Tuhan itu satu. Dan mengandung data kedua, ada kejamakan tertentu di dalam diri Tuhan yang esa. Dan mengerucut menjadi 3 pribadi. Maka kesimpulan yang dapat diambil tidak bisa terhindarkan. Tuhan itu 3, 1. 1, 3. Apa yang 3? Apa yang 1? Yang 3 itu adalah pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang 1 itu adalah hakikatnya atau jenisnya yang sama, yang tadi saya sebut atau jelaskan sebagai alos. Itu adalah doktrin
dari kepercayaan Kristen, doktrin Tritunggal. Tuhan yang Esa di dalam 3 pribadi yang berbeda tapi sehakikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan seluruh penjelasan ini, maka kita tahu bahwa doktrin Tritunggal yang dipercaya oleh orang Kristen bukan seperti tuduhan saksi Yehova yang berasal dari kekafiran. Bukan seperti tuduhan agama lain bahwa kita ini adalah politeis atau triteis. Tidak. Bukan juga tidak masuk akal seperti tudingan dari kaum rasionalis. Doktrin Tritunggal adalah doktrin yang masuk di akal. Bukan triteis, bukan politeis. Tapi bukan monoteis ketat seperti Yahudi dan Islam. Maka doktrin Tritunggal berdiri di antara politeisme dan monoteisme yang ketat. Maka inilah iman Kristen. Doktrin Tritunggal, Tuhan yang Esa di dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang konsep Tritunggal ini. Karena sekalipun ada banyak orang Kristen percaya bahwa Tuhan kita itu Tritunggal, tetapi ada juga yang mempunyai konsep-konsep yang keliru. Bahkan pendeta-pendeta pun itu juga banyak yang mempunyai konsep tentang Tritunggal yang keliru. Saya melihat ada banyak pendeta, pengajar yang mengajarkan doktrin Tritunggal di YouTube. Dan sayangnya adalah konsep yang mereka ajarkan itu adalah konsep yang tidak sejalan dengan konsep kitab suci tentang Tritunggal. Maka pada saat ini saya akan mengajak kita untuk memperdalam pemahaman kita. Setelah kita lihat dasar-dasar tentang Tritunggal, kita akan melihat konsepnya lebih jauh. Saya ingin bagi beberapa. Pertama adalah bahwa ingatlah bahwa 3 pribadi Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukanlah 3 unsur yang membentuk satu ketuhanan. Saya ulang lagi. Ingatlah bahwa 3 pribadi Tritunggal itu, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukanlah 3 unsur yang membentuk satu ketuhanan. Untuk ini saya ingin menjelaskan atau cerita sedikit. Dulu saya pernah baca sebuah buku. Buku ini adalah kesaksian atau tulisan dari seorang Islam yang memberikan kesaksian tentang dialog dia dengan seorang Kristen yang namanya Antonius Widuri. Antonius Widuri ini menantang seorang guru Islam untuk berdialog atau berdebat tentang Tritunggal. Tapi taruhannya terlalu besar. Jikalau guru Islam itu yang menang, maka Antonius siap keluar dari Kristen dan masuk Islam. Sebaliknya kalau Antonius yang menang, maka si guru Islam itu harus meninggalkan Islam dan masuk Kristen. Maka dalam buku itu diceritakanlah perdebatan mereka berhari-hari lamanya. Dan dalam menjelaskan soal Tritunggal, Antonius lalu menjelaskan, dia datang dengan membawa sebatang rokok. Lalu di hadapan hadirin yang ada dia ambil itu rokok, dia pisahkan menjadi 3 bagian. Rokok ini tembakaunya, lalu ini kertasnya, lalu ini filternya. Lalu dia bilang ini. Jadi ada 3 unsur di sini. Ada tembakaunya, ada kertasnya, dan ada filternya. Tapi kalau disatukan, apakah ada 3 rokok? Bukan, 1 rokok. Jadi biarpun ada 3, yaitu kertas, tembakau, filter, tapi rokoknya tetap 1. Nah, Tritunggal itu seperti itu. Biarpun ada Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi ketiganya itu 1. Nah, ketika Antonius Widuri memberikan ilustrasi seperti itu, lalu si guru itu
juga membawa atau mengambil rokok itu. Dan dia kembali memisahkan rokok itu. Ini filternya, ini kertasnya, ini tembakonya. Lalu dia ngambil tembakau. Lalu dia bilang, ini apa? Tembakau. Tembakau ini rokok atau bukan? Bukan. Dia ambil filter. Ini apa? Filter. Filter ini rokok atau bukan? Bukan. Dia ngambil kertas. Ini apa? Kertas. Kertas ini rokok atau bukan? Bukan. Kalau digabung, baru jadi rokok. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri, maka bukan rokok. Kalau Tritunggal itu seperti itu, maka Bapa sendiri itu bukan Tuhan. Anak sendiri bukan Tuhan. Roh Kudus sendiri bukan Tuhan. Kapan Bapa, Anak, Roh Kudus bergabung bersama-sama, baru menjadi satu Tuhan. Maka ditanyalah kepada Antonius oleh guru itu. Jadi, Bapa itu Tuhan atau bukan? Sama seperti tembakau tadi, rokok atau bukan? Bukan. Bapa Tuhan atau bukan? Bukan. Filter itu rokok atau bukan? Bukan. Berarti anak itu Tuhan atau bukan? Bukan. Kertas itu rokok atau bukan? Bukan. Berarti Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Kapan jadi satu Tuhan? Kalau bergabung bertiga. Kalau begitu, Bapa bukan Tuhan. Bapa cuma sepertiga Tuhan. Anak bukan Tuhan. Anak cuma sepertiga Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus cuma sepertiga Tuhan. Nah, akibatnya Antonius Widuri menyadari kesalahannya. Dan setelah itu dia mengaku ternyata doktrin Tritunggal ini tidak masuk akal. Lalu Antonius Widuri mengaku kalah dalam perdebatan itu. Dan hari itu juga dia mengucapkan kalimat syahadat. Meninggalkan Kristen dan menjadi seorang Islam. Nah, saudara-saudara, di mana letak kesalahan analogi seperti itu? Karena analogi-analogi seperti itu mau menjelaskan bahwa satu Tuhan itu sebenarnya adalah hasil dari gabungan tiga pribadi. Jadi Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus baru satu Tuhan. Sedangkan Bapa sendiri bukan Tuhan, paling-paling sepertiga Tuhan. Anak sendiri bukan Tuhan yang utuh, sepertiga Tuhan. Roh Kudus sendiri bukan Tuhan yang utuh, sepertiga Tuhan. Maka ini jelas adalah doktrin yang salah. Kitab suci jelas mengatakan Bapa adalah Tuhan. Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tidak pernah dikatakan bahwa ketiganya bersatu atau berkumpul baru jadi satu Tuhan. Maka doktrin Tritunggal, sekali lagi, itu bukanlah tiga pribadi yang berkumpul yang membentuk satu ketuhanan. Ingatlah, Bapa tanpa Anak dan tanpa Roh Kudus full Tuhan. Anak tanpa Bapa dan tanpa Roh Kudus full Tuhan. Roh Kudus tanpa Bapa dan tanpa Anak full Tuhan. Itu harus kita pahami, ya. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua adalah Tritunggal bukanlah satu pribadi dengan tiga nama atau tiga jabatan atau tiga fungsi atau tiga perwujudan. Saya ulang lagi. Tritunggal itu bukan satu pribadi. Ya, kalau bahasa yang lebih mudah dimengerti, bukan satu orang. Dengan tiga nama, tiga jabatan, tiga fungsi, atau tiga perwujudan. Ingat baik-baik, di dalam sejarah, itu ada yang mempunyai pandangan seperti itu. Ini pandangan dimulai oleh seorang yang namanya Sabellius. Karena dipelopori oleh Sabellius, maka paham ini disebut sebagai Sabellianisme. Mengikuti nama Sabellius. Sabellianisme. Atau juga populer dengan Oneness Pentecostal. Di mana
Tuhan itu sebenarnya cuma satu pribadi. Tapi fungsinya 3. Jabatannya 3. Perwujudannya 3. Atau namanya 3. Jadi sebenarnya orangnya satu. Hanya namanya ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi orangnya sama. Pribadinya sama. Pada waktu dia mencipta, dia memperkenalkan diri sebagai Bapa. Pada waktu dia menebus orang berdosa, dia memperkenalkan diri sebagai anak. Dan pada waktu dia menyertai gereja, dia memperkenalkan atau menyebut dirinya Roh Kudus. Tapi sebenarnya ya Bapa itu ya anak itu ya Roh Kudus itu Bapa. Orangnya sama, namanya saja berbeda. Nah, ini oneness Pentakostal atau Sabellianisme. Nah, untuk mudah biasanya ilustrasinya begini. Ada satu orang namanya Master John. Master John ini di rumah dia sebagai ayah. Di kantor dia sebagai bos. Dan di kampung dia sebagai lurah. Jadi ada 3 jabatan. Ayah, bos, dan lurah. Tapi orangnya cuma satu, yaitu Master John. Atau saya contohkan diri saya. Saya ini Ezra. Ezra ini cuma satu. Tapi saya punya 3 jabatan. Pertama, di gereja saya sebagai gembala. Di sekolah teologi saya sebagai dosen. Tapi di yayasan itu saya ketua yayasan. Jadi ada 3 jabatan saya. Gembala, dosen, dan pembina yayasan. Tapi orangnya cuma satu, yaitu Ezra. Nah, Tritunggal itu seperti itu. Dalam tanda petik orangnya cuma satu, pribadinya cuma satu. Tapi punya 3 nama, punya 3 jabatan. Punya 3 perwujudan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, ini salah. Doktrin Tritunggal yang sesuai kitab suci tidak seperti ini. Ya. Mengapa saudara? Saya ambil contoh saya tadi. Saya sebagai gembala. Saya sebagai dosen. Saya sebagai ketua yayasan. Atau pembina yayasan. Pertanyaannya adalah, bisakah gembala, dosen, dan pembina yayasan duduk bertiga, ngobrol? Bisakah Ezra sebagai gembala duduk bersama dengan Ezra sebagai dosen dan duduk bersama dengan Ezra sebagai pimpinan yayasan? Tidak bisa. Kenapa? Karena orangnya cuma satu, yaitu Ezra. Kedua, bisakah gembala mengutus dosen ke Amerika? Tidak bisa. Kenapa? Karena orangnya satu. Bagaimana bisa gembala mengutus dosen? Dan ketiga, bisakah gembala, dosen, dan pembina yayasan duduk rapat sambil ngobrol? Tidak bisa. Kenapa? Karena orangnya satu. Tapi Tritunggal yang digambarkan kitab suci tidak seperti itu. Kitab suci mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa muncul bersamaan pada waktu yang sama. Contohnya, dalam Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat roh Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti setelah Yesus dibaptis, Yesusnya dibaptis keluar dari air, berarti Yesusnya ada di situ. Yesus ini kan pribadi, anak yang disebut anak, ada di situ. Lalu ada Roh Kudus yang turun ke atasnya.
Lalu ada suara Bapa, inilah anakku. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa hadir bersamaan pada waktu yang sama. Itu tidak bisa terjadi antara gembala, dosen, dan pembina yayasan. Tidak. Selanjutnya saudara, tadi saya bilang bahwa antara gembala, dosen, dan pembina yayasan itu tidak bisa saling bicara, saling ngobrol. Karena orangnya cuma satu. Tapi kitab suci menggambarkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa terjadi komunikasi. Misalnya di dalam Markus pasal 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Engkaulah anakku. Yang ngomong siapa? Ngomong Bapa. Engkaulah anakku. Berarti Bapa ngomong sama anak. Kalau Bapa ngomong sama anak, berarti ini dua pribadi. Karena kalau itu hanya satu pribadi, siapa ngomong ke siapa? Dalam Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Berarti Yesus bicara kepada Bapa. Jikalau Yesus itu adalah Bapa, terus siapa bicara kepada siapa? Berarti Bapa bukan Yesus. Makanya Yesus bisa bicara pada Bapa. Bapa bisa bicara pada Yesus. Lalu dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Elohim. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Elohim. Berarti Roh Kudus bicara kepada Bapa. Maka saudara bisa lihat bahwa di sini antar pribadi Tritunggal itu bisa muncul bersamaan dan bisa terjadi komunikasi. Lalu, seperti gembala, dosen, dan pembina yayasan tidak bisa saling mengutus, kitab suci menggambarkan bahwa Bapa mengutus anaknya. Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya maka Elohim mengutus anaknya. Bapa mengutus anak. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa. Roh Kudus diutus Yesus dari Bapa. Lalu Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Menyuruh roh. Maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa saling mengutus. Maka di sini saudara, kita bisa lihat bahwa doktrin Sabellianisme atau doktrin Oneness Pentakostal itu keliru. Tidak sejalan dengan kitab suci yang mengajarkan bahwa hanya ada satu pribadi dengan 3 peran berbeda. Satu pribadi dengan 3 nama berbeda, 3 jabatan berbeda, 3 perwujudan berbeda. Tidak. Karena itu dengar penegasan ini. Ingat, Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Itu pribadinya beda-beda. Jangan anggap sama. Banyak orang tidak mengerti ini lalu berkata bahwa waktu berdoa, ya Bapa di surga, terima kasih karena engkau telah mati bagiku. Keliru. Kenapa? Karena Bapa tidak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita adalah Sang Anak, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa karena engkau sudah lahir bagi kami. Salah. Bapa tidak pernah lahir jadi manusia bagi kita. Yang dilahirkan jadi manusia itu adalah Sang Anak pribadi kedua. Maka Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Itu pribadi berbeda. Lalu letak kesatuannya di mana? Letak kesatuannya itu pada kesatuan hakikatnya. Kesamaan hakikatnya seperti yang sudah saya jelaskan dalam kebaktian pertama dan kebaktian yang kedua. Maka di sini kita belajar bahwa Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi
Ketiganya adalah Tuhan yang esa karena kesamaan dan kesatuan hakikatnya. Ya. Ini hal kedua yang saya tegaskan. Sekarang hal yang ketiga. Hal yang ketiga ini adalah bahwa tiga pribadi Tritunggal ini setara di dalam hakikatnya. Tiga pribadi Tritunggal ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu setara. Maksudnya adalah tidak ada hierarki di dalam Tritunggal. Seringkali kita menyebut Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu muncul dalam pemikiran kita, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus, berarti Bapa itu paling tinggi, paling senior. Lalu Anak itu nomor 2, dan Roh Kudus itu paling bawah. Roh Kudus paling kecil di antara tiga pribadi Tritunggal ini. Kalau saudara belajar doktrin saksi Yehova, maka saksi Yehova akan berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi terbesar kedua di alam semesta, di bawah Bapa. Berarti Yesus itu lebih kecil, lebih rendah dari Bapa. Begitu juga ada pendeta yang mengatakan bahwa ada major God and a minor God. Ada Tuhan yang mayor dan Tuhan minor. Ada Tuhan yang senior dan ada Tuhan yang junior. Berarti menunjukkan bahwa ada hierarki di dalam Tritunggal. Seringkali orang beranggapan demikian. Tapi jikalau Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan, tiga pribadi berbeda itu mempunyai hakikat yang sama dan satu, maka tidak ada perbedaan strata di antara tiga pribadi itu. Kita tidak boleh berpikir soal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya itu setara. Saya ulang sekali lagi, mungkin banyak yang berpikir bahwa karena seringkali disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberikan kesan bahwa Bapa itu yang paling hebat, paling maha kuasa, paling top. Sedangkan Anak dan Roh Kudus itu sifatnya adalah di bawah Bapa. Seringkali kita melihat ayat seperti Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa nomor 1, Anak nomor 2, lalu Roh Kudus nomor 3. Tapi saudara-saudara, ingatlah bahwa di dalam kitab suci tidak selamanya penyebutan tiga pribadi ini selalu urutannya seperti itu. Bapa baru Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tidak. Kalau kita melihat formula doa berkat di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus nomor 1, dan kasih Elohim Bapa nomor 2, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian 3. Berarti Yesus jadi nomor 1. Kalau tadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa nomor 1, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tapi di sini Yesus jadi nomor 1, Bapa jadi nomor 2, Roh Kudus masih nomor 3. Tapi dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6, satu tubuh dan satu roh, berarti roh jadi urutan pertama. Lalu ayat yang kelima, satu Tuhan, itu Yesus Kristus. Dan satu Elohim dan Bapa dari semua. Berarti roh menjadi nomor 1, Yesus nomor 2, Bapa nomor 3. Jadi ini hanya urut-urutan penyebutan, tapi bukan urut-urutan atau strata. Jadi antara Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiganya setara. Tidak ada yang lebih besar dari yang lain. Tidak ada yang lebih kecil dari yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Tidak ada yang lebih maha kuasa dari yang lain. Tidak ada yang lebih kekal dari yang lain. Ketiganya sama kuasanya, sama kekalnya, sama mengasihinya, sama kudusnya, setara dalam segala hal. Hanya saja perlu dicamkan di sini bahwa pada waktu inkarnasi itu adalah penjelmaan di mana Yesus datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi Natal, itu terjadi perendahan. Makanya dalam Filipi pasal yang kedua
dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia merendahkan dirinya. Menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Berarti pada waktu inkarnasi terjadi, yakni Yesus datang sebagai manusia. Pribadi kedua itu jelma sebagai manusia. Memang dia sedang merendahkan diri. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, dia sempat berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku. Karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini dia jadikan oleh orang-orang atau pendeta-pendeta tertentu mengajarkan. Kalau begitu, Bapalah yang senior, Yesus junior. Bapalah yang mayor, Yesus minor. Bapa lebih besar dari Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, sebab Bapa lebih besar dari aku. Betul, Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Tapi lebih besar dalam hal apa? Itu penting. Sekarang saudara, saya mau menganalogikan seperti ini. Saudara berpikir antara suami istri, mana yang lebih tinggi? Suami istri mana lebih tinggi? Saudara nggak bisa jawab ini. Harus tanya dulu, lebih tinggi dalam hal apa? Dalam hal kedudukan atau fungsi, suami lebih tinggi dari istri. Kenapa? Karena suami adalah kepala keluarga. Suami adalah kepala istri, kata firman Tuhan. Suami mewakili Kristus, istri mewakili jemaat. Kristus lebih tinggi dari jemaat, maka suami lebih tinggi dari istri. Dalam hal fungsi atau kedudukan. Tapi dalam hal hakikat, apakah suami lebih tinggi dari istri? Apakah suami lebih besar dari istri? Tanya, suami itu manusia atau bukan? Manusia. Istri manusia atau bukan? Manusia. Berarti sama-sama manusia. Bukankah semua manusia setara di hadapan Tuhan? Berarti secara kedudukan, secara fungsi, suami lebih tinggi, lebih besar dari istri. Tapi secara hakikat, keduanya setara di hadapan Tuhan. Saya dibandingkan dengan Jokowi. Lebih tinggi mana? Kedudukannya. Ya jelas Pak Jokowi, kenapa? Dia presiden, pemimpin bangsa ini. Saya cuma rakyat jelata. Tapi kalau bicara hakikat, Jokowi itu manusia. Esra juga manusia. Kemanusiaan Jokowi tidak lebih besar dari kemanusiaan Esra. Kemanusiaan Esra tidak lebih rendah dari kemanusiaan Jokowi. Maka secara hakikat saya sama Jokowi. Sama rata. Setara. Tapi secara fungsi dia presiden, saya rakyat. Dia lebih besar. Yesus datang ke dalam dunia itu untuk melaksanakan misi dari Bapaknya. Maka dia diutus oleh Bapaknya. Maka secara fungsi dia datang merendahkan diri. Sehingga dia lebih rendah dari Bapa. Itulah sebabnya dia berkata, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tapi secara hakikat, Yesus tidak lebih kecil dari Bapa. Dia setara dengan Bapa. Juga kalau kita bicara dalam hubungan dengan Roh Kudus, maka juga Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak. Maka di dalam tiga pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus ini, ketiganya sama rata. Itulah sebabnya ketiganya layak dipuji, ketiganya layak disembah, ketiganya layak dilayani. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita memberikan penyembahan yang terbaik kepada Bapa dan memberikan penyembahan yang kurang kepada Anak dan Roh Kudus. Kita tidak berpikir bahwa kita memberikan hati kita lebih banyak porsinya untuk Bapa pribadi pertama dan lebih sedikit untuk pribadi kedua dan tiga. Tidak. Ketiganya esa dan setara. Ketiganya layak menerima penghormatan kita. Ketiganya layak menerima penyembahan kita. Ketiganya layak menerima pelayanan kita bersama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Nah, sekarang saya ingin membahas satu hal lagi, yakni setelah menjelaskan tentang Tritunggal panjang lebar,
ditambah dengan penjelasan dalam kebaktian sebelumnya soal dasar Alkitab dari Tritunggal ini. Lalu untuk menyederhanakannya, untuk memudahkannya, kira-kira bagaimana penjelasannya? Bapa itu adalah Tuhan, Anak itu adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, hanya 1 Tuhan. Bagaimana kita memahami antara 3 pribadi dengan 1 hakikatnya? Bagaimana memberikan penjelasan yang mudah tentang itu? Saya juga ditanya, Pak Pendeta, bagaimana saya menjelaskan Tritunggal kepada anak saya yang masih SD? Jangankan menjelaskan pada anak SD, menjelaskan pada para mahasiswa pun belum tentu orang bisa memahami. Kenapa? Ini yang sudah saya bilang bahwa memang belajar tentang Tritunggal itu sukar. Karena kita bicara tentang Dia yang melampaui akal kita. Kita bicara tentang Dia yang berada di atas akal kita. Dan seperti sudah saya jelaskan bahwa Tuhan itu adalah Dia yang unik, yang tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Nah, saudara pikir, kalau Tuhan itu tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa, terus kita mau jelaskan Tritunggal itu seperti apa? Nggak ada apapun yang bisa dipakai untuk menjelaskan Tritunggal. Karena memang Tuhan tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Nah, terus bagaimana Pak Pendeta? Begini, kita bisa menggunakan analogi-analogi. Tapi harus disadari bahwa tidak ada analogi yang bisa menggambarkan keseluruhan Tritunggal. Keseluruhan Tuhan dan hakikatnya. Tidak ada. Semua ilustrasi, semua analogi yang kita berikan biasanya sifatnya defektif. Saya berikan contoh begini. Kalau ada anak yang saya ajar dia, 5 kali 5 berapa? 15. Bukan. 5 kali 5 itu 25. Ulang. 5 kali 5 berapa? 20. Bukan. 5 kali 5 itu 25. Ingat, 25. Ulang. 5 kali 5, 30. 25, bukan 30. Ulang. 5 kali 5, 17. Begitu saya lihat anak ini bodoh sekali, saya bilang, kamu ini seperti kerbau. Sekarang saudara lihat ini. Waktu saya bilang, kamu seperti kerbau. Apa yang saya maksudkan? Apakah saya bermaksud bahwa dia punya kaki 4? Tidak. Apakah saya bermaksud kamu seperti kerbau jadi kamu punya tanduk? Tidak. Karena saya bilang kamu seperti kerbau, berarti saya menganggap dia itu memang membiak? Tidak. Apakah karena saya bilang kamu seperti kerbau, maka saya bermaksud dia punya ekor? Tidak. Nah terus, yang saya tekankan hanya otaknya saja yang tidak jalan. Berarti kamu seperti kerbau, itu tidak menggambarkan seluruh kerbau persis dengan itu anak. Itu berarti bahwa analogi atau ilustrasi biasanya hanya menjelaskan 1 poin, tapi tidak relevan untuk poin yang lain. Begitulah waktu kita mau mencari ilustrasi atau gambaran tentang Tritunggal, kita tidak akan bisa mendapatkan 1 analogi untuk menggambarkan keseluruhan konsep Tritunggal. Paling-paling kita mendapati analogi-analogi yang menunjuk pada 1 bagian yang masih bersifat defektif. Kalau saya ada di sini, lalu saya pegang sebuah Alkitab. Saya orang Kristen, ada Alkitab di tangan saya. Saudara yang duduk di sana, orang Kristen, dan pegang Alkitab juga. Lalu saudara yang di sana, orang Kristen, dan pegang Alkitab juga. Kristen, Kristen, Kristen. Ada Alkitab, ada Alkitab, ada Alkitab. Pertanyaan saya, ada berapa Alkitab? 3 bukan? 1 di sini, 1 di sana, 1 di sana. 3 Alkitab bukan? Tapi karena saya orang Kristen, saudara orang Kristen, saudara sana juga orang Kristen. Bisakah kita berkesimpulan, kalau begitu orang Kristen punya 3 Alkitab? Begitu? Tidak bukan? Secara jumlah memang ini ada Alkitab 1, ada Alkitab 2, Alkitab 3. Tapi Alkitab ini dan Alkitab itu sejenis, sehakikat. Karena
sehakikat, maka kita tidak bisa bilang bahwa orang Kristen punya 3 Alkitab. Saudara paham ini? Satu kali saya diundang untuk ceramah Tritunggal untuk anak-anak SMA. Lalu saya bingung bagaimana menjelaskan Tritunggal untuk anak-anak SMA. Bagaimana bisa bikin mereka mengerti. Akhirnya saya mampir di pasar. Saya beli 1 buah salak. Lalu di depan kelas itu, saya mengambil salak, saya angkat ini. Ini apa adik-adik? Semua jawab salak. Sekarang saya kupas ya. Begitu saya kupas, saya ambil siung yang pertama. Ini apa adik-adik? Salak. Ya, taruh di sini. Saya ambil siung kedua. Ini apa? Salak. Taruh di sini. Ini apa adik-adik? Salak. Ini. Di sini ada salak. Di sini ada salak. Di sini ada salak. Ada berapa salak adik-adik? Mereka bilang 3. 3 salak. Sekarang kakak ambil kembali salak ini. Ambil kembali salak ini. Ambil kembali salak ini. Lalu ambil kulitnya dan dilem. Berapa salak adik-adik? 1. Jadi sebenarnya 1 salak atau 3 salak? Mereka diam. Nah, ilustrasi itu mau menjelaskan bahwa masing-masing berdiri sendiri salak. Tapi begitu digabung bukan 3 salak. Hanya 1 salak. Ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa masing-masing berdiri sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan. Bapa adalah Tuhan tanpa Anak dan Roh Kudus. Anak adalah Tuhan tanpa Roh Kudus dan tanpa Bapa. Roh Kudus adalah Tuhan tanpa Bapa, tanpa Anak. Tapi begitu ketiganya bersama, bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Saya bilang semua ilustrasi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Karena tidak semua salak punya 3 siung. Ada salak yang hanya 2 siung. Dan kalaupun salaknya punya 3 siung, ada siung pertama besar, siung kedua sedang, siung ketiga lebih kecil. Jangan diterapkan kalau begitu Bapa, Anak, Roh Kudus, 1 lebih besar, 1 sedang, 1 kecil. Tidak. Karena ilustrasi ini defektif. Ilustrasi ini tidak menggambarkan seluruh konsep tentang Tritunggal. Tapi ilustrasi ini hanya mau menggambarkan bahwa masing-masing berdiri sendiri adalah Tuhan. Tapi ketika bersama-sama bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Nah, inilah gambaran yang kita bisa pakai untuk memahami doktrin Tritunggal kita. Sekali lagi, orang Kristen adalah orang yang percaya doktrin Tritunggal. Tuhan itu Esa di dalam 3 pribadi yang setara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan yang Tritunggal. Tuhan yang Esa, yang pernah menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada kita umatnya dalam 3 pribadi. Ada Tuhan yang bersifat Tritunggal, yang telah hidup di dalam kasih yang mesra, di antara ketiganya di dalam kekekalan. Dan kasih antar pribadi Tritunggal itulah yang dinyatakan di dalam umatnya, orang percaya sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kita sebagai umat Kristen, kita belajar untuk mempercayai dan mengenal Tuhan kita yang Esa, Tritunggal yang kudus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang adalah satu. Itu adalah iman percaya kita. Ada satu pujian yang ditulis oleh Hillsong yang